Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajaruddin Yunus, calon guru penggerak Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Insyaallah hari ini saya akan mengelaborasikan pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak. Oke, selamat pagi Pak Fajar. Perkenalkan saya Maya, yang akan memandu pertanyaan dalam elaborasi pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak. Apakah saya bisa memulainya? Oke, siap. Silahkan, Bu. Jadi pertama saya akan menanyakan kira-kira apa yang diharapkan oleh Kemendikbud pada guru penggerak. Dengan adanya program pendidikan ini, maka Kemendikbud mengharapkan bahwa guru penggerak dapat bertransformasi menjadi guru yang memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid atau melakukan perubahan-perubahan secara konkret, mengubah paradigma, mindset menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik agar memiliki profil Pancasila. Jadi apa dampak positif bagi murid jika peran Anda dilaksanakan? Dampak positif pertama yang akan dirasakan murid adalah tentunya peningkatan prestasi akademik. Sebab peran yang dimiliki oleh guru penggerak itu akan memberi imbas kepada peserta didik secara langsung dengan dorongan, bimbingan, tuntunan dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Hal ini juga sudah selaras dengan tujuan Merdeka Belajar, yaitu menciptakan generasi hebat, mandiri, inovatif di masa yang akan datang. Kemudian dampak positif kedua yang akan dirasakan murid adalah enjoy dalam pembelajaran. Sebab murid itu akan merasakan metode-metode kreatif dari seorang guru penggerak atau metode yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran. Karena kita ketahui bersama bahwa terkadang siswa itu merasa jenuh ketika bahan ajar yang dijelaskan guru itu hanya disampaikan dengan metode yang monoton, semacam penyalinan buku teks dan pengajaran lembar kerja siswa atau LKS. Dan dengan tangan dan peran seorang guru penggerak itu akan memberikan secara tidak langsung contoh kepada siswa untuk selalu berinovasi dalam mencari ilmu. Dampak positif ketiga yang akan dirasakan murid adalah pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sebab peran yang dimiliki oleh guru penggerak itu akan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, mengikuti aspek-aspek profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, siswa juga akan merasakan dampak positif dari seorang coach. Ini bagus ini. Dampak positif dari seorang coach. Sebab guru penggerak itu akan selalu memberikan terobosan kepada pertumbuhan peserta didik dan menuntun mereka untuk meraih gol atau kemerdekaannya dalam belajar. Apa saja kekuatan yang Anda ketahui Anda miliki setelah berproses sepanjang modul 1.2? Kekuatan yang saya miliki setelah berproses panjang di modul ini, motivasi saya dalam melakukan perubahan itu sangatlah kuat. Sebab saya meyakini dengan mengaplikasikan metode yang dipelajari dalam program ini memiliki dampak yang sangat luar biasa kepada siswa. Contohnya, dengan memberikan kebebasan kepada mereka, maka secara tidak langsung muncullah potensi yang mereka miliki karena sesuai dengan keinginan mereka, bukan karena paksaan atau tuntunan. Dalam artian enjoy dalam pembelajaran, berinovasi, dan berkolaborasi tentunya. Sekarang pertanyaan keempat, apa kontribusi nyata dari kekuatan tersebut untuk berinovasi menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid Anda? Cara tentang kontribusi nyata bagi murid, insya Allah saya akan menyediakan metode, beberapa metode pembelajaran yang tidak menekan mereka. Sebaliknya, metode yang menstimulus tumbuh kembang mereka agar pola pikir mereka terarah dengan baik dan juga memberikan
mereka motivasi-motivasi agar memiliki kepercayaan diri dalam segala hal. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Pengalaman belajar bermakna yang seperti apa yang dapat Anda berikan kepada murid? Pengalaman belajar yang bermakna yang saya akan berikan kepada peserta didik adalah yang pertama, tentunya metode pembelajaran yang learning enjoyable, yang mengarahkan siswa untuk aktif sesuai dengan kemampuan atau pola pikir mereka. Contohnya, dalam mendeklamasikan suatu karya sastra. Pada saat mendeklamasikan suatu karya sastra itu pasti kita siswa menjiwai, memaknai suatu peran yang menghubungkan langsung mereka dengan perannya sendiri sehingga memiliki nuansa-nuansa enjoy. Karena ketika kita berbicara tentang entertain, tampil di depan umum, itu para peserta didik itu merasa bahwa dia adalah seorang aktor. Makanya dalam pembelajaran tersebut itu peserta didik itu merasa enjoy, senang dalam pembelajaran tersebut, dan itu pastinya tidak monoton. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan kolaborasi. Hal ini juga penting sebab memberikan kesempatan untuk mendapatkan banyak inspirasi dan belajar, sebab interaksi yang dilakukan di luar dari dirinya itu dapat memberikan pelajaran yang berharga. Dan yang ketiga yaitu memberikan bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau pengalaman peserta didik. Karena pengalaman, ketika kita memberikan bahan pelajaran yang tidak sesuai kebutuhan atau pengalaman peserta didik itu kurang memberikan apresiasi, ataukah peserta didik itu kurang interesting terhadap bahan pelajaran yang kita berikan. Apalagi kita tidak menstimulus, apalagi kita tidak memberikan media-media yang mungkin bisa membuat dia interesting, itu pasti yakin dan percaya peserta didik akan bosan. Maka dengan pengalaman belajar yang bermakna ini, saya akan memberikan bahan pelajaran yang sesuai kebutuhan mereka atau pengalaman peserta didik. Kemudian yang keempat adalah memberikan penilaian berdasarkan aspek yang telah ditentukan, yang memudahkan tentunya peserta didik untuk mencapai kriteria tersebut. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasan tentang elaborasi pemahaman nilai dan peran guru penggerak. Tetap semangat menjalankan aktivitas and see you next time. Terima kasih. See you next time.